Baik, sudah pukul 9:06. Izin untuk memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, insya Allah sudah ada dari pemateri untuk seminar hari ini. Eh, Mungkin langsung saja. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas kehadiratnya kita semua alhamdulillah diberikan kesehatan dan juga waktu, sehingga kita bisa belajar bersama. Insya Allah pada hari ini agendanya adalah webinar berbagi praktik baik, eh, di mana narasumbernya adalah dari sahabat teknologi Provinsi Banten yang lolos pada tahap pembatik level 4 seperti itu. Terima kasih banyak atas dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya akan izin membuka eh, acara pada hari ini, ya. Yang pertama adalah akan diputar lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan keynote speaker oleh Ibu Margareta Resi, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi. Yang pertama oleh saya tentang implementasi penggunaan video. Yang pertama oleh Ibu Nina, mohon maaf, tentang video tentang inovasi media pembelajaran interaktif atau MPI, materi kubus dan balok. Yang kedua oleh saya, video pembelajaran interaktif menggunakan Edpuzzle, mata pelajaran fisika kelas 11. Dan yang ketiga akan ada Ibu Tara, eh, tentang video pembelajaran interaktif IPAS untuk memahami perubahan wujud seperti itu. Mungkin selanjutnya eh, akan saya share untuk dibuka dengan lagu nasional.
gerak. Ceriakan anak-anak dengan mainan baru Kinder Joy. Terima kasih. Alhamdulillah sudah izin menyampaikan juga, insya Allah akan ada door prize. Jadi nanti setelah sesi pemateri akan ada pemutaran undian. Total akan ada dua pemenang. Insya Allah masing-masing akan mendapatkan eh, voucher e-money senilai 30.000. Oh, bukan 300.000, Pak. Insya Allah bagi yang beruntung nanti ketika ada namanya dan akan diberikan seperti itu. Ya, selanjutnya adalah untuk keynote speaker pada hari ini akan saya bacakan CV beliau dan juga akan ada sertifikat insya Allah Bapak Ibu setelah mengisi daftar hadir yang akan di-share di sesi nanti seperti itu. Mungkin saya share screen. Ya, berikut adalah CV dari keynote speaker pada hari ini. Beliau adalah Ibu Margareta Resi Kristiani. Sekarang beliau dari alumni, mohon maaf. Ya, beliau alumni dari Pelita Harapan University atau UPH Karawaci, jurusan Pendidikan Matematika. Dilanjutkan juga double degree di Corban University, Oregon ya. Eh, di Indonesian Education Secondary Mathematics tahun 2012. Pencapaian beliau antara lain yang terbaru adalah Wadah Inspiring Teacher dari Paragon Corporation dan Kemdikbud. Yang kedua adalah Alpha Teacher ICT Volunteer organized by South Korea Ministry of Education. Seperti itu. Jadi luar biasa Ibu Resi ini sudah go internasional ya, Insya Allah. Ya, aslinya dari kota Lampung. Seperti itu. Mungkin kepada Ibu Resi kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Amri. Terima kasih teman-teman sekalian atas waktunya sudah meluangkan waktu di sini. Kita sama-sama belajar gitu, ya. Untuk tema diskusi hari ini kita sama-sama diskusi sebenarnya mengenai topik yang sangat relevan di kehidupan kita sebagai seorang guru dan juga pengajar begitu ya. Mungkin ada juga yang bukan guru tapi juga mengajar gitu. Ya, pembelajaran berbasis teknologi atau yang disingkat itu pembatik kalau di Indonesia. Saya juga dulu sempat mau tapi mungkin karena terkendala zaman pandemi ya, jadi agak susah juga untuk meluangkan waktu begitu ya. Ternyata sekarang pembatik udah levelnya udah banyak ya. Dulu ketika saya mau ikut itu masih pembatik level 1, 2 kalau tidak salah tuh waktu zaman-zaman pandemi. Sekarang ternyata levelnya sudah mulai mulai banyak begitu ya. Kalau berbicara mengenai teknologi, itu salah satu hal yang tidak dipisahkan untuk kehidupan kita tentu saja. Ya, topik ini sangat relevan dan sudah tidak asing. Meskipun sudah bukan asing lagi bagi kita, bukan berarti kita tidak boleh membahas. Justru harus dibahas. Kenapa? Karena teknologi semakin ke sini, semakin ke masa depan itu semakin berkembang dan semakin banyak gitu. Kita nggak boleh kalah sama teknologi. Ya.
Dalam bidang pendidikan, kita juga tahu bahwa teknologi ini perannya sangat krusial ya untuk memperkaya dan juga memfasilitasi kita dalam mengajar di dalam kelas. Bukan hanya sebagai alat, tapi juga jembatan yang membawa kita itu ke pendidikan yang lebih inklusif, personal, dan juga efektif untuk kemudian hari. Misalnya nih, zaman kita waktu pembelajaran daring nih, zaman pandemi COVID gitu ya. Dengan adanya teknologi ketika kita belajarnya daring, itu bisa menjangkau sampai daerah-daerah terpencil, bahkan yang kita tidak perlu jangkau dengan fisik, tapi kita bisa jangkau dengan teknologi. Nah, jadi melalui alat-alat teknologi seperti ini, kita juga punya berbagai macam alat interaktif, sehingga alat-alat ini bisa rangsang minat belajarnya siswa. Kalau zaman dahulu cuma ceramah-ceramah aja, itu motivasi pasti kan ya rendah ya. Kita sama-sama di zamannya kita dulu mungkin belum banyak teknologi ya. Kita juga mengenal bahwa guru-guru kita juga eh, masih kebanyakannya itu ceramah begitu. Tapi kalau sekarang guru-gurunya sudah sangat kreatif, sudah banyak yang menggunakan teknologi untuk pembelajaran di dalam kelas. Dan itu sangat bagus ketika kita juga mau berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, terutama perkembangan teknologi. Dan ini salah satu tanggung jawab besar yang harus kita emban sebagai seorang guru. Tidak hanya kita mengajarkan mereka konten saja, tetapi juga kita mengajarkan karakternya dalam bijak berteknologi. Banyak anak sekarang itu yang eh, hanya bisa menggunakan teknologi, tapi belum fasih atau belum tahu bagaimana menggunakan teknologi ini secara bijak. Jadi ini salah satu tanggung jawab kita yang sangat besar, terutama di kelas, di pembelajaran sebagai seorang guru. Nah, kita dengan memanfaatkan teknologi ini secara tepat, kita bisa menciptakan ruang belajar yang lebih dinamis, kolaboratif, dan fleksibel. Jadi anak-anak semakin termotivasi, seperti yang tadi saya katakan gitu. Ya, jadi anak-anak tidak hanya sebagai objek penerima, tetapi mereka bisa menjadi subjek juga. Jadi tidak hanya kita kasih mereka itu materi-materi kita jelasin, tapi mereka juga bisa belajar sendiri dari teknologi itu. Nah, peran kita sebagai apa? Sebagai fasilitator untuk mendampingi mereka dalam mencari pengetahuan itu sendiri. Kalau ada yang kurang baik atau kurang benar, kita bisa arahkan begitu. Nah, eh, ada satu hal yang ingin saya juga sharingkan ke kita semua. Guru itu adalah pembelajaran, bukan pembelajaran, seorang pelajar sepanjang hayat atau long life learner, ya. Meskipun kita sudah berumur, tetapi kita juga tidak boleh berhenti belajar, begitu, ya. Karena kalau kita berhenti belajar, berarti bukan guru, gitu. Kita menuntut anak kita untuk belajar terus, tapi kita juga harus menuntut diri kita untuk terus belajar. Salah satunya adalah belajar berteknologi ini, gitu. Nah, jadi saya optimis hari ini untuk teman-teman, ada Pak Amri, ada Ibu Nina, dan ada Ibu Tara ini, mereka yang akan membawakan diskusi mengenai pembelajaran berbasis teknologi kepada kita. Saya yakin mereka akan memberikan pengalaman dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, sehingga kita juga belajar dari mereka dan kita bisa mengimplementasikan materi hari ini atau diskusi hari ini ke pembelajaran kita dalam kelas. Jadi, mari kita sebagai seorang guru sama-sama mengambil langkah proaktif untuk terus meningkatkan kompetensi kita, terutama di bidang teknologi, untuk masa depan dan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Ya, luar biasa sekali ketika Pak Amri dan dua rekannya ini sudah sampai pada pembatik level 4. Saya juga kurang tahu, ini ada berapa level Pak Amri untuk pembatik? Ada ini yang terakhir, Ibu. Jadi nanti Oh, yang yang terbaik dari terakhir. level 4 akan dipilih menjadi duta teknologi di provinsi masing-masing seperti itu. Wah, luar biasa, keren ya. Sudah sampai level terakhir begitu ya. Ya, saya yakin ilmu pengetahuan yang akan Bapak Amri dan Ibu Nina dan Ibu Tara sampaikan hari ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua.
Kemudian sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Amri dan narasumber untuk mulai berdiskusi atau berbagi mengenai topik kita hari ini. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak kepada Ibu Resi atas sambutannya dan juga pengukuhan apa motivasi bagi kami. Kemudian selanjutnya adalah eh, per ini ya Bapak Ibu izin mungkin dokumentasi sebelumnya mungkin supaya kenal, jika tak kenal maka tak sayang itu. Mungkin izin memperkenalkan terlebih dahulu dari pemateri pada hari ini. Kami dari sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Kami dari Sahabat Teknologi Profesi Banter terdiri dari 31 Bapak Ibu guru eh, yang sebagai guru atau tenaga pendidikan di Provinsi Banten tahun 2024. Alhamdulillah lulus tahap level pembatik level 3. Mungkin untuk pada hari ini mungkin kalau dari saya mungkin Bapak Ibu sudah kenal, saya Amri dari SMA Karisma Bangsa Kota Tangerang Selatan, mengampu pelajaran fisika untuk SMA seperti itu. Selanjutnya adalah Ibu Nina di Cinapitulu dari SMPN Kelapa 2, SMN 1 Kelapa 2. Mungkin boleh Ibu Nina? Ibu semuanya, salam kenal. Saya dengan Ibu Nina. Saya saat ini mengajar di SMP Negeri 1 Kelapa 2 dan saya juga sebenarnya sama-sama mahasiswa dengan Bapak Ibu. Tapi saya di angkatan atau di semester kedua sama-sama ngambil jurusan MIPA di Unindra gitu. Terima kasih. Salam kenal ya Bapak Ibu semuanya. Wah, ternyata dunia nggak sehebat daun kelor ya. Ternyata Ibu Nina Iya. juga sebagai adik kelas Iya, di satu alma MIPA mater dengan Bapak Ibu semua. semester kedua ya, beda Semester satu 2 tapi. semester. Ya, seperti itu. Terima kasih Ibu Nina. Selanjutnya ada Ibu Tara. Ya, halo Bapak Ibu, salam kenal. Saya Tara dari SD Negeri Ciputat 07. Eh, Sekian untuk perkenalan. Selanjutnya izin dokumentasi awal. Mungkin kalau Bapak Ibu sedang berkenan boleh untuk mengaktifkan kamera. Eh, Setelah itu kita akan lanjutkan ke pemaparan pertama. Terima kasih Pak Wanda. Izin untuk apa namanya mendokumentasi di awal kegiatan. Bagi yang berkenan bisa mengaktifkan videonya. Ya, mungkin oke. Izin untuk mengambil gambar 3, 2, 1. Di slide pertama ada Pak Hamid yang sangat ganteng maksimal ya hari ini. Kena gak Pak foto tadi? Aduh, kalau nggak kena ulang dah. Nggak bilang Ya, sih kalau mau difoto. sampai luar angkasa Pak, sudah Pak. Fisika Pak. Pak Hamid ini jauh banget sampai itu bulan kayaknya. Aduh, aduh, Oh, kena sekali Pak? lagi, Aduh, Pak. sertifikat nanti sini. Ya, 3, 2, 1. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Eh, Selanjutnya kepada Ibu Nina akan menyampaikan materi tentang pembuatan media pembelajaran interaktif
MPI, materi kubus, dan balok. Pada Ibu Nina dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Amri. Bapak Ibu, izin sebentar saya share screen dulu ya. Di layar Bapak Ibu, apakah sudah terlihat jelas? Sudah, Bu, sudah jelas. Sudah, baik. Terima kasih Sudah. Bapak Ibu semua. Saya salam lagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Ibu Nina. Saya merupakan salah satu sahabat teknologi Provinsi Banten yang tahun 2024 ini. Pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk mengisi webinar pada hari ini yang dimana teman-teman sekalian ini rata-rata adalah teman dari Pak Amri. Baik, mungkin Bapak Ibu, udah biasa nih inovasi media pembelajaran interaktif. Harapannya sih mungkin bisa sama judulnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan praktik baik yang saya bagikan ini bermanfaat dengan kepada Bapak Ibu semua yang mungkin notabene adalah guru-guru di salah satu sekolah, baik itu SD, SMP maupun SMA. Dan perlu saya informasikan juga praktik baik ini saya lakukan ketika saya berada di level 3. Jadi aplikasi yang saya buat inilah yang mengantarkan saya bisa masuk ke level keempat pada tahun ini. Begitu perkenalan dari saya, kita lanjut. Saya di sini menggunakan metode STAR, yaitu diawali dengan situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Untuk situasi yang terjadi di sekolah saya, kebetulan saya sebagai guru di SMP Negeri 1 Kelapa II, Kabupaten Tangerang, itu berdekatan dengan Karawaci. Jadi kalau misalnya tadi Bu Resi menyampaikan berasal dari UPH, ya cukup familiar dengan UPH karena dekat dengan sekolah saya. Nah, situasinya itu di sekolah atau di kelas saya itu saya sering mendapati siswa itu mudah lupa materi yang diajarkan di kelas. Nah, kebetulan saya itu kan dalam 1 minggu ngajarnya 2 kali nih. Di dalam 2 kali ini misalnya hari Senin sama hari Kamis. Seninnya saya ajarkan, Kamisnya sudah pada lupa. Bahkan apalagi kalau ulangan yang mungkin membutuhkan waktu sampai 2-3 bulan materi awal pasti sudah lupa. Yang kedua, situasi yang terjadi di sekolah saya itu pembelajaran geometri, kebetulan saya guru matematika, sulit divisualisasikan. Jadi mungkin ketika saya sebutkan kerucut, anak-anak masih bingung kerucut itu yang bagaimana gitu. Dan yang ketiga, itu adalah mungkin Bapak Ibu juga merasakan kecepatan siswa di dalam memahami materi itu berbeda-beda. Ada yang mungkin 1 kali diajarkan sudah paham, atau ada yang 2-3 kali diajarkan dulu baru dia paham, atau harus diajarkan dulu sama teman-temannya. Nah, tantangan yang saya hadapi ketika saya melakukan pembelajaran atau mengajar di sekolah, itu sekolah kita masih banyak guru-guru yang masih melaksanakan pembelajarannya itu berpatokan sama buku cetak atau textbook. Nah, sementara itu yang kedua, tantangan yang saya hadapi juga, pembelajaran geometri itu anak-anak masih menganggap atau sulit memberikan gambaran bentuk 3 dimensinya. Jadi sulit untuk divisualisasikan secara langsung. Dan yang ketiga, saya melakukan aksi dari situasi yang terjadi, dari tantangan yang terjadi, saya melakukan aksi sekaligus saya melaksanakan tugas pembatik di level 3 kemarin, yang dimana saya melaksanakan pembelajaran yang terintegrasi dengan TIK. Yang kedua, saya menyiapkan media pembelajaran interaktif (MPI) yang bisa diakses kapan saja. Karena mungkin anak-anak gak cukup nih hanya di kelas aja belajarnya, pengennya belajarnya di rumah, atau bisa belajarnya kapan aja, pagi, siang, malam, atau sesuai dengan waktu kosongnya mereka. Dan kemudian setelah saya membuat MPI tersebut, saya memperkenalkan dulu, ini loh ada aplikasi pembelajaran interaktif. Ya walaupun nanti ketika saya perlihatkan ke Bapak Ibu, mungkin ini gampang. Ya maklum ya Bapak Ibu, saya masih pemula karena mungkin ini pertama kalinya saya membuat MPI ini. Jadi harap maklum kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan sedikit. Nah, kira-kira begini bentukannya. Media pembelajaran interaktif ini tampilan awalnya. Ini kemarin siswa yang saya suruh untuk uji coba tampilan awal, dan ini tampilan yang keduanya. Kita coba ya Bapak Ibu, saya stop
dulu. Hmm. Apakah terlihat Bapak Ibu semuanya? Terlihat, Bu, terlihat. Terlihat Kak, yang run game. Terlihat nggak Ibu? Iya, terlihat Oke, run game ya. baik. Iya. Jadi ini kira-kira gambaran atau layar yang muncul di HP anak-anak ya Bapak Ibu. Jadi ketika mereka klik run game-nya ini akan muncul tampilan awal dari, kebetulan kemarin harus ada pembatik. Jadi ini harus ada dulu tampilan awalnya. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kalau misalnya anak-anak cukup terganggu ya, mungkin anak-anak kurang suka sama musiknya dimatikan dengan mengklik tombol yang tadi. Kemudian ini adalah start mulai. Nih, jadi di sini sesuai dengan arahan pembatik kemarin di level 3 harus ada sasarannya, di mana sasarannya ini saya sesuaikan dengan anak yang saya ajar yaitu kelas 9, kemudian ada tools tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian ada materi, ada juga untuk asesmennya, ada referensi ini kayak mencakup saya mengambil medianya dari apa aja, kemudian materi-materinya dari mana aja, dan ini developer adalah pengembang yaitu saya sendiri. Kita coba untuk materinya karena langsung ke materinya saja. Nah, kebetulan materi yang saya muatkan di dalam media ini hanya kubus dan balok saja karena mengingat kemarin hanya satu tujuan pembelajaran aja atau dalam satu kali pertemuan. Ini mereka tinggal klik, misalnya kalau mereka pengen belajar tentang kubus, terus sifatnya apa, tinggal diklik tools-tools yang ada, kemudian jaring-jaringnya juga, cara menentukan luas permukaannya, volume, sama latihannya. Oke. Kalau misalnya anak-anak sudah paham semua materinya, dia bisa melanjutkan ke latihan soal dengan mengklik dan membaca petunjuk dari pelatihan soal ini. Misalnya dia klik ya, nih berdasarkan gambar di bawah ini, nah anak-anak bisa menyebutkan dengan mengetikkan jawabannya. Misalnya jawabannya itu adalah diagonal sisi. Jadi langsung bisa dikasih tahu skor kamu bertambah karena kamu benar. Nah, tools yang ini akan muncul ketika dia bisa menjawab soal yang nomor 1. Jadi nggak bisa lanjut atau next ke soal nomor 2, 3, 4, dan seterusnya sebelum dia menjawab soalnya. Jadi kalaupun salah, dia tetap bisa next. Tapi kalau nggak dijawab, dia nggak bisa next. Nah, gitu kira-kira Bapak Ibu media yang saya buat atau praktik baik yang saya terapkan. Kita kembali ke... Saya kembalikan ke ini dulu, PPT saya. Oke. Sudah terlihat PPT-nya Bapak Ibu? Sudah ya. Baik, terima kasih. Ini adalah pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan atau simulasi dari MPI yang saya buat. Ini pendahuluan dulu, anak-anak memvisualisasikannya itu secara gamblang ya. Jadi menggunakan visualisasi masing-masing untuk menentukan mana diagonal sisi dan diagonal ruang. Kemudian ini anak-anak saya suruh untuk jaring-jaring kubus. Ternyata jaring-jaring kubus itu bukan hanya satu, bisa ada modelnya. Jadi ini saya visualisasikan secara detail kepada anak-anak. Ini uji cobanya yang mereka lakukan di dalam kelas menggunakan HP mereka masing-masing. Kayak nanya-nanya. Nanya-nanya kayak naon nak? Orang san ngagawean.
Bukan muka-muka deh, irham muka. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang saya lakukan di dalam kelas. Sementara untuk R-nya tadi kita pakai metode STAR, yang terakhir R, refleksi. Jadi dari hasil kegiatan yang saya lakukan atau praktik yang saya lakukan, ternyata ada refleksinya, dampak bagi siswa itu yang pertama, siswa tadi yang belum paham bisa mengulang-ulang materi pembelajaran itu dimanapun dia berada ataupun kapan saja. Kemudian setelah itu ternyata MPI yang saya buat itu bisa membantu memvisualisasikan geometri yang mungkin sangat sulit divisualisasikan oleh anak-anak. Sementara dampaknya bagi saya dengan adanya media MPI ini memiliki potensi yang cukup baik untuk meningkatkan pemahaman siswa, terutama bagi siswa-siswi yang mungkin kecepatan menangkap materinya ada yang cepat, ada yang kurang, dan ada yang perlu diulang-ulang. Dan yang terakhir, ini cukup familiar untuk anak-anak, jadi saya tidak perlu menginformasikan kalau ada tombol yang berbentuk seperti rumah itu artinya apa. Mereka sepertinya sudah familiar dengan hal-hal tersebut karena mungkin sudah sering main HP gitu ya, atau main games juga terus-terusnya hampir mirip dengan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk praktik baik yang sudah saya lakukan. Izinkan saya untuk mengakhirinya dengan pantun ya Bapak Ibu. Mohon responnya dengan kata cakep ya. Boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh, boleh, boleh. Oke. Gugup nian melihat para buaya. Cakep, Giginya tajam, sangat berbahaya. cakep. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih Bapak Ibu Luar semuanya. biasa. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Amri selaku MC. Mungkin biar agak lebih semangat, boleh Bu kita bagi ini door prize untuk sesi pertama ya. Oke, ya boleh. Siap Bapak Ibu. Sekali. Terima Siap ya. kasih Pak Amri atas Dapat hadiah. kirimannya. Semoga yang nanti yang ada namanya boleh mengacungkan jempol. Sebentar ya Bapak Ibu, saya sudah mendapatkan nama Bapak Ibu semuanya dari Pak Amri. Dan ini adalah nama-namanya sekitar berapa nih Pak Amri? Ada berapa orang? 43. Ya, 40-an ya. Oke, saya coba klik spin ya Bapak Ibu. Ini tidak ada unsur apapun, semuanya murni menggunakan aplikasi ini. Jadi yang mendapatkan door prize hari ini yang pertama adalah Ibu Windy Juniarti. Yeay. Akhirnya terima kasih. Udah dibingung sama Apakah Ibu ini ada di sini? Makasih. Yang mana tuh Bu Windy? Sambil kenalan dong Bu Windy, yang mana tuh? Iya, Ibu. Bu Windy, selamat ya Bu Windy. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Pak Amri. Terima kasih Bu Nina. Selanjutnya saya akan berbagi terkait pembuatan video pembelajaran. Ini pasti tante kalau dia yang dewe itu laki-laki. Dewe. Iya. Yang pas mau masuk ya. Selamat pagi Bapak Ibu.
izin untuk menyampaikan materi terkait membuat dan mengimplementasikan video pembelajaran pembatik level 3 yang sudah saya buat sebelumnya, yang insya Allah sudah Bapak Ibu pernah lihat ya, terkait materi hukum-hukum Newton dalam gerak benda sehari-hari, seperti itu. Ya, jadi dalam video ini tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisis hukum-hukum Newton dalam gerak benda termasuk fenomena terkait dalam kehidupan. Seperti itu. Ini di kelas 11 fase E. Ya, videonya sudah pernah Bapak Ibu lihat, mungkin sekilas saja. Wah, kita sudah sampai di mana ya? Sepertinya sudah sampai. Ayo, jangan di depan jalan, coba ke tepi. Mari ikut Bapak jalan-jalan. Ya, mungkin sekilas. Jadi nanti kalau ikut jalan-jalan takutnya malah pergi semua. Jadi kita lanjutkan saja terlebih dahulu. Masuk. Ya, di sini saya akan berbagi ya, yaitu yang pertama adalah membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi CapCut, dan kedua adalah implementasi pembelajaran menggunakan aplikasi Edpuzzle yang saya yakin Bapak Ibu juga sudah pernah melakukannya. Ya, jadi yang pertama adalah membuat video dengan aplikasi CapCut. CapCut mungkin awalnya ya mungkin sudah sering Bapak Ibu miliki, bisa menggunakan HP Play Store. Tapi untuk ini saya membuatnya menggunakan aplikasi yang untuk komputer seperti itu. Jadi supaya lebih luas penampilan. Jadi fasilitas yang ada pada aplikasi CapCut yang pertama adalah untuk mengedit green screen ya. Jadi saya ini ngambil video dengan berlatar belakang layar hijau seperti itu. Yang kedua adalah mengedit background ya. Bisa kita sisipkan lagu atau musik sehingga supaya tidak terlalu hening suasananya. Jadi di sini ada beberapa pilihan musik-musik yang bisa ditambahkan seperti itu. Efek-efeknya juga ada. Dan bisa diatur desibelnya berapa. Jadi ketika pemateri berarti suaranya akan diperbesar untuk materi, sedangkan suara backsoundnya bisa kita kecilkan. Dan di sini rata-rata adalah lebih dari 6 desibel, salah satu syaratan pembuatan video pembelajaran. Yang kedua adalah penambahan media gambar dan video. Jadi dalam video aplikasi ini bisa menambahkan beberapa layer ya. Jadi bisa tumpang tindih antara gambar dengan video seperti itu. Dan salah satu fasilitas yang ada adalah untuk auto closed caption, di mana kita bisa memberikan otomasi untuk subtitle ya. Jadi tidak perlu, udah otomatis dari kata-kata yang disampaikan akan muncul kata-katanya seperti itu. Jadi tapi mungkin perlu dicek terlebih dahulu, kadang ada beberapa kata yang tidak cocok karena mungkin misspelling atau apa. Jadi bisa dicek ulang, tapi sebagian besar 80%-nya sudah benar sesuai dengan apa yang diucapkan oleh pemateri. Nah, di sini akan saya sampaikan salah satu aplikasinya bisa edit video ya. Nah, ini adalah animasi ketika starter mobil tadi. Jadi ketika starter mobil kita bisa menggunakan animasi di mana kita buat zoom in dan zoom out. Jadi dengan kita mainkan sebagian scale-nya ya. Jadi scale mobil di awal jauh, kemudian
kita tarik menggunakan ini apa namanya di bagian transform ya, seperti itu. Nanti kita proyeksikan ketika ke depan maka semakin besar. Jadi hanya cukup mengatur scale awal dan scale akhir seperti itu. Selanjutnya adalah ketika animasi bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi di sini kita bisa hampir sama. Jadi bedanya adalah di sini pergerakan dari kiri ke kanan, ya seperti itu. Jadi di sini mobil bergerak dari kanan ke kiri, scale-nya sama, hanya memainkan pergerakannya saja, posisi. Yang itu adalah posisi awal dan posisi akhir. Nah, kemudian penambahan orang yang akan mendorong itu ditambahkan di bagian sini. Ya, nanti akan muncul sepertinya agak ya sih. Nah, ketika sampai sini maka dia akan memunculkan animasi orang seperti itu. Oke, lanjut saja langsung tahap produksi bisa otomatis bisa di-share di YouTube dan aplikasi sosial media lainnya. Seperti itu. Ini beberapa tahapan pembuatan. Kemudian mungkin akan saya secara singkat saja untuk pembuatan implementasi Edpuzzle ya, Bapak Ibu. Secara singkat saja. Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya. Saya ambil dari penjelasan dari guru inovatif di full screen. Di Edpuzzle, benar. Di beberapa keuntungannya. Jadi Edpuzzle ini tinggal cari saja di Google, menuliskan Edpuzzle, akan muncul ini ya, laman Edpuzzle seperti itu. Cara membuat akunnya sangat mudah, bisa langsung menggunakan akun Google, kemudian mengisikan data diri singkat, kemudian langsung ke beranda seperti itu. Nah, untuk menyiapkan videonya, mungkin bisa saya secara langsung membuka aplikasi saya yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Masih loading ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah akun Edpuzzle saya. Nah, Bapak Ibu bisa membuat kelas-kelasnya dari kelas yang Bapak Ibu guru ajarkan, dan bisa berkolaborasi dengan guru-guru satu sekolah Bapak Ibu. Jadi ini ya, My School seperti itu. Jadi ada My School, yaitu rekan sejawat Bapak Ibu satu sekolah bisa berkolaborasi ya dalam pembuatan video pembelajaran seperti itu. Di sini ada beberapa rekan saya yaitu Pak Aris dengan guru lainnya ya. Seperti itu. Kebanyakan
Pak Aris di sekolah saya yang mengaplikasikan Edpuzzle. Nah, untuk video dari pembatik itu saya sudah masukkan ke sini ya, seperti ini ya. Jadi di sini sudah Bapak Ibu bisa apa nih, share tugasnya, bisa mode tugas atau live seperti itu. Nah, di sini adalah apa namanya, hasil dari siswa yang sudah mengerjakan Edpuzzle yang diberikan. Jadi kita bisa melihat berapa persen sudah menonton, apakah sudah selesai atau belum. Ini sudah selesai semua, dan juga nilainya ya, apakah nilainya 100% atau tidak seperti itu. Jadi kalau sudah, maka akan bisa disuruh mengulang juga bisa, atau kita hapus datanya. Jadi kan kita bisa batasi juga berapa kali siswa diizinkan untuk membuka video tersebut. Bisa unlimited atau hanya beberapa kali ya, karena mungkin mau ditugaskan untuk sebagai asesmen sumatif ya, seperti itu. Mungkin dari saya demikian. Mengingat waktu, mungkin akan dilanjutkan oleh Ibu Tara. Kepada Ibu Tara dipersilakan. Terima kasih Pak Amri. Sebentar, saya akan share screen. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Halo, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat Bu Tara. Terima Sudah, kasih. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Tara Cantika dari SD Negeri Ciputat 07, Sahabat Teknologi Banten 2024. Perkenalkan profil saya. Hari ini saya akan membawakan tentang video pembelajaran interaktif IPAS untuk memahami perubahan wujud benda. Kalau tadi Pak Amri menggunakan CapCut, nanti saya akan membuatkan yang dengan website yang lainnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, rekan guru. Berikut adalah pengalaman saya dalam membuat video pembelajaran IPAS tentang perubahan wujud benda. Seperti metode STAR sebelumnya diberikan oleh Melina, saya juga memiliki situasi di sekolah saya juga, di mana siswa itu sering sulit memahami konsep abstrak. Pada video ini khususnya perubahan wujud benda. Banyak sebenarnya proses-proses atau konsep-konsep abstrak yang siswa-siswa masih kesulitan untuk memahami apa sih sesuatu yang biasanya tidak mereka lihat pada kehidupan sehari-hari. Lalu, kenapa sih situasinya? Karena guru dapat juga menyesuaikan nih untuk mengajar lebih baik dengan video, menggunakan cerita, dan lainnya. Lalu terbatasnya waktu dalam menyampaikan materi secara efektif, makanya saya membuat video pembelajaran. Tantangannya juga banyak sekali ya, ada 3 di sini saya buatkan. Pertama, tantangan teknis, lalu tantangan konseptual, lalu yang ketiga tantangan pedagogis. Tantangan teknis ada kualitas peralatannya, keterampilan teknisnya, waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya, karena ini panjang prosesnya. Lalu tantangan konseptualnya, kita harus jelas nih apa yang harus kita sampaikan dalam video pembelajaran. Itu memilih materi yang tepat sesuai dengan tingkat pemahaman siswa kita di kelas, karena yang paling tahu pemahaman siswa kita di kelas adalah kita sendiri sebagai guru kelasnya. Lalu merancang alur pembelajaran, membuat video interaktif, tantangan pedagogisnya, menjaga perhatian siswa, memastikan pemahaman konsepnya benar, sederhana, mudah dipahami siswa,
buat videonya yang inklusif, memastikan video yang dapat diakses oleh semua siswa, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus. Lalu mengevaluasi efektivitas video. Jadi setelah kita membuat video, kita juga harus mengukur nih ya, apakah tujuan pembelajaran kita tercapai dengan video pembelajaran tersebut. Untuk aksi yang saya lakukan adalah yang pertama ada 3 tahapan. Yang pertama perencanaan. Saya menentukan dulu tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Dalam hal ini saya tujuan pembelajarannya mengenai IPAS perubahan wujud benda. Lalu saya membuat storyboard yang menarik dan melibatkan siswa. Lalu memilih software editing videonya yang mudah dan sesuai yang dapat saya gunakan. Yang kedua pembuatan videonya bahasanya yang sederhana, mudah dipahami, memiliki contoh-contoh perubahan wujud yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, menggabungkan animasi, gambar, video nyata, dan saya di sini juga sedikit bercerita. Dan pertanyaan interaktif itu sangat disarankan. Lalu implementasinya saya menayangkan video di kelas sebelum dan setelah materi disampaikan, membahas video bersama secara interaktif, memberikan tugas dan proyek yang berkaitan dengan materi video tersebut. Refleksinya bagi guru, video pembelajaran itu memiliki kelebihan. Yang pertama, pengembangan diri. Proses pembuatan video mendorong guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran. Efisiensi waktu dapat digunakan berulang kali, menghemat waktu untuk menjelaskan materi, lalu evaluasi diri melalui umpan balik dari siswa. Itu ada kekurangannya juga untuk video pembelajaran, yaitu membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Keterbatasan teknologi, tidak semua dapat mengakses. Yang kedua, bagi siswa, kelebihannya video pembelajaran adalah meningkatkan motivasi video pembelajaran yang menarik, dapat meningkatkan minat belajar siswa, karena bentuknya itu visualisasi yang jelas dalam video. Membantu siswa memahami konsep abstrak yang lebih mudah, belajar mandiri, siswanya juga kalau udah pulang ke rumah bisa mengulang video sesuai kebutuhannya. Kekurangannya, jelas video tidak dapat menggantikan sepenuhnya interaksi langsung antara guru dan siswa. Berikut adalah dokumentasi yang saya lakukan, di mana caranya video pembelajaran ini dapat berpengaruh terhadap minat dan tingkat pembelajaran siswa. Itu pertama saya interaksikan video pembelajaran saya bersama siswa dengan memberikan pertanyaan interaktif dan mengulang lagi apa yang ada di video. Lalu yang kedua, saya memberikan tugas proyek atau tugas yang dapat dikerjakan mandiri oleh siswa dengan berdiskusi dengan temannya. Di sini saya mengajarkan perubahan wujud benda, jadi di sini ada melibatkan motorik halusnya juga, yaitu menggunting dengan menggunting dan menempel gambar yang ada saya berikan di sini tentang perubahan wujud benda, misalnya dari es batu jadi air itu apa. Yang kedua, cara saya untuk mengevaluasi apakah materi hari itu tercapai dengan baik atau tidak, itu dengan menggunakan paperboard quizzes. Jadi di sini saya menggunakan paperboard quizzes yang sudah saya customize dengan nama siswa saya, jadi saya tahu mana jawaban yang dituliskan pada saat evaluasi. Lalu, berikut adalah video praktik baik saya. Mohon maaf Ibu, untuk suaranya apakah sudah di-share screen-nya? Mungkin bisa share screen ulang, ya, karena di-attach share sound-nya. Iya. Hebat kelas 4 SD. Apakah sudah? Kenalkan, nama Ibu. Sudah. Kita akan belajar pelajaran IPAS dengan tujuan pembelajaran, menjelaskan dan memberikan contoh tentang perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Dan sebaliknya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah cerita tentang perkualangan es krim dan coklat. Simak ya sebelum kita mulai belajar. Jam 11. 15 ya. Dengan es krim dan coklat. Ya boleh Bu. Di dalam nggak apa-apa. Di dalam boleh. Pak Amri suaranya bocor. Oke.
Iya, tadi di awal video harus ada tujuan pembelajarannya dan sapa dulu muridnya. Lalu pada video ini saya mengangkat tentang cerita. Jadi di sini ada cerita yang saya isi di dalam video pelajaran ini sehingga lebih dekat kepada siswa agar lebih eh, mereka dapat membayangkan apa itu mencair dan meleleh. Gitu. Jadi di sini ada cerita tentang petualangan es krim dan coklat dan di sini saya juga isi suaranya sendiri. Suatu hari di dalam sebuah kulkas ada es krim yang sedang bermain. Wih, seru banget main di sini. Dingin dan nyaman, kata es krim. Datanglah coklat ke dalam kulkas itu. Hai es krim, boleh ikut main? Boleh dong, tapi hati-hati ya. Di sini dingin banget. Aduh, dinginnya sampai ke tulang. Aku nggak kuat nih, kata coklat. Seru banget ya obrolan es krim dan coklat di dalam kulkas tadi. Tapi penasaran nggak sih apa yang terjadi sama coklat? Kenapa badannya jadi keras? Kamu tahu nggak jawabannya? Wah, betul sekali. Yang terjadi oleh coklat tadi adalah salah satu wujud dari perubahan benda. Perubahan wujud benda adalah proses perubahan suatu benda dari satu wujud ke wujud lainnya. Wujud benda yang umumnya kita temui ada wujudnya padat, cair, dan gas. Terjadi. Tadi adalah sebuah cuplikan saja videonya, Bapak Ibu bisa mengaksesnya di YouTube saya di Tora Guru SD, dan di sana saya juga menampilkan beberapa efek-efek yang bisa membuat anak menjadi lebih tertarik. Nah, Apa ini? Apakah kamu mengetahuinya? Jangan-jangan ini adalah perubahan wujud si coklat lainnya. Yang terjadi tadi, si coklat kepanasan kan? Terus berubah menjadi seperti ini. Ada yang tahu apa perubahan wujud benda yang terjadi pada si coklat kali ini? Ini juga sudah. Ya, betul sekali. Yang terjadi oleh si coklat kali ini adalah cara membuat video tersebut adalah kita coba ya Bapak Ibu ya, let's try ya. Caranya adalah dengan mendownload video green screen-nya, bisa kita berikan keyword green screen coklat gitu. Nanti di YouTube akan ada nih rekomendasinya tentang coklat, gimana mereka bergerak. Setelah kita download gambar ini, kita bisa masukkan ini ke Canva, ditaruh di sini. Nah, sebenarnya ini tuh gambarnya hijau, kita bisa klik background remove. Nah, kalau background remove-nya tidak diklik, dia bentuknya akan hijau. Nah, hijau seperti yang ada di sudah terlihat. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, diupload ke Canva, lalu dia akan dihilangkan background-nya dan dia seolah-olah seperti splash gitu. Ini kemarin saya juga sudah mencoba dengan rekan kerja saya, di mana kita mencoba untuk membuat gambar yang menarik. Kalau yang ini tentang salju. Nah, kita buka. Saljunya banyak banget. Nah, ini dicobakan. Yang kedua, saya juga coba lagi. Ya, ini. Coba lihat di sana, ada gunung meletus. Besar sekali ya letusannya. Jadi caranya mudah sekali Bapak Ibu, tinggal cari di YouTube
apa kata kunci yang Bapak Ibu inginkan, download, lalu upload filesnya, video, misalnya di sini upload filesnya, klik upload filesnya, masukkan ke sini, tinggal klik background remove tadi. Kalau tidak di background remove, warnanya hijau seperti ini. Tinggal tag juga apa kalimat sederhana yang Bapak Ibu inginkan di dalam video tersebut. Tuh, kalau Bapak Ibu sudah mencobanya, tolong tag saya di Instagram saya di Tara Guru SD kalau Bapak Ibu senggang. Itu tadi kesimpulannya, dengan semakin berkembangnya teknologi, video pembelajaran diharapkan dapat menjadi jembatan emas bagi siswa untuk mengakses ilmu pengetahuan secara lebih mudah dan menyenangkan. Bayangkan mereka dapat belajar kapan saja dan di mana saja dengan materi yang disajikan secara visual dan interaktif. Harapannya video pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, memperluas wawasan, dan pada akhirnya meningkatkan prestasi akademik mereka. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Ibu Tara. Materinya sangat luar biasa ya. Alhamdulillah sudah semua disampaikan. Alhamdulillah ini ternyata komplit ya, dari SD, SMP, dan SMA. Ada Ibu Tara dari SD, guru SD, Ibu Nina, guru SMP, saya guru SMA. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Nah, seperti yang kita tunggu-tunggu ya, yaitu undian sesi 2. Pada Ibu Nina dipersilahkan. Siap-siap Pak Berton, siap-siap. Baik, saya spin lagi ya, Bapak Ibu ya. Siap, Bu Nina. Udah kelihatan di 300. layar, Pak? 300.000 nih. Yang kedua mah betul kayaknya 300.000. Oke, yang mendapatkan doorpress pada 3 juta. kesempatan kedua Oh, adalah Ibu Maria Gue Sepina. Waduh, Apakah lewat Ibu lagi dong. Maria Selamat ada? kepada para pemenang. Kok ciwi-ciwi melulu ya? Oh. Ibu Maria apakah masih ada di ruang Zoom? Kalau nggak ada ganti Pak. Ya, Diganti aja nggak ada mah. sepertinya sudah tidak hadir. Maksudnya Kos, ganti. tidak ada. Oke, kita Boleh di remove spin ya. lagi Bu Nina. Baik. Pak Berton masih ada harapan, Pak Berton. Buat nama bayar UTS Pak Berton. Hah? Saya baku. Wah, Selamat Bu Resi Kristiani. Panitia mah nggak sah, nggak boleh panitia. Bu Resi nggak ada Bu Resi. Bu Resi udah pulang, Pak. Diputar Masih ulang ada. lagi. ya selamat kepada Ibu Resi. Alhamdulillah. Bu Resi mah biasa berbagi Pak, nggak usah katanya. Buat beli cilok. Ala Pak Hari memberikan nomor rekening. Ya. Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini, izin menyampaikan, insya Allah akan ada sertifikat ya yang bisa Bapak Ibu dapatkan dengan cepat mengisi ya, yang sudah kami sampaikan di chat Zoom, atau bisa juga dengan QR code ini ya, bisa QR code scan ini. Kalau langsung terhubung ke link untuk pengisian daftar hadir seperti itu. Berisi data diri, asal instansi, dan juga pesan dan kesan terhadap webinar. Mungkin jika sudah Bapak Ibu screenshot, kita pakai. Beton bocor.
Ya, sedang ini main. Oke, bisa Bapak Ibu isi ya. Terima kasih banyak. Ya, mungkin dari kami, saya, Ibu Nina dan Ibu Tara menyampaikan banyak sekali terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu sediakan untuk kami memberikan berbagai praktik baik sebagai salah satu tugas menjadi sahabat teknologi Provinsi Banten tahun 2024. Atas perhatian Bapak Ibu, marilah kita tutup kegiatan pada ini kebaca alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Izin untuk menutup acara. Ada yelnya Ibu Nina mungkin? Tidak ada Pak Amri. Ya. Cukup. Siap. Ya, terima kasih. Kami dari sahabat teknologi Provinsi Banten mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupnya ala Pak Malau ya, burung Irian. Cukup sekian, terima kasih. 300.000. Terima kasih Pak Amri. Selamat kepada Ibu Windy dan Ibu Resi sebagai pres hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menutup ruang Zoom. Selamat Sama-sama. Istirahat ya. aktivitas. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pak Adi, siap. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih Ibu Tara dan Ibu Sama-sama. sebagai Terima pemateri. kasih Pak Amri, terima kasih Bu Terima Nina. kasih juga. Terima kasih Bu Tara, Pak Amri. Terima kasih.